Assalamualaikum, hai Sobat Robani. Untuk kalian-kalian yang sudah berpenghasilan, pastinya tidak asing dong dengan namanya zakat mal atau zakat penghasilan. Ya, zakat tersebut ialah wajib dikeluarkan apabila kita atau seorang individu itu memiliki penghasilan, di mana wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan seseorang, misalnya gaji, upah, honorarium, dan lain-lainnya. Di mana penghasilan tersebut itu diperoleh dari cara yang halal, baik rutin maupun tidak rutin. Seseorang wajib membayar zakat penghasilan apabila penghasilannya sudah mencapai nisab atau batasan minimal yang dikenakan untuk membayar zakat. Nah, untuk zakat penghasilan sendiri ini nisabnya senilai 85 gram emas setahun dengan tarif zakatnya 2,5%. Sobat-sobat Robani yang sudah berpenghasilan dan sudah mencapai nisabnya, wajib banget nih membayar zakat. Lantas, gimana sih membayar zakatnya? Apakah zakat tersebut bisa langsung disalurkan kepada mustahik, ataukah harus melalui lembaga zakat terlebih dahulu? Untuk tahu jawabannya, bisa simak di video berikut ini ya. Yang pertama, lebih dekat dengan sejarah Islam. Pengelolaan zakat secara terorganisir melalui suatu lembaga sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pengelolaan zakat melalui lembaga merupakan alternatif yang lebih dekat dengan sistem pengelolaan zakat di masa pemerintahan Islam. Sebab, jika dilihat dari sejarahnya, zakat dikelola langsung secara kolektif oleh lembaga pemerintah yang bernama Baitul Mal. Yang kedua, lembaga zakat pastinya terpercaya. Institusi zakat pada umumnya harus memiliki izin, di mana institusi zakat juga berkewajiban memberikan laporan kepada Kementerian Agama. Jadi, Sobat Robani tidak perlu khawatir nih untuk menyalurkan dananya kepada institusi zakat terdekat. Yang ketiga, selain terpercaya, lembaga zakat juga praktis, memudahkan, dan tepat sasaran. Sistem kelembagaan lebih praktis serta memudahkan dan lebih terjamin tepat sasaran dalam pengalokasian dana zakatnya dibandingkan jika disalurkan sendiri. Untuk menyalurkan dana zakat, tentunya lembaga zakat akan berpedoman pada syariat, di mana dana zakat akan diberikan kepada 8 golongan penerima manfaat. Di lembaga zakat biasanya akan dilakukan asesmen terlebih dahulu apakah seseorang atau kelompok tersebut berhak menerima dana zakat atau tidak. Muzaki juga dapat membayar zakatnya melalui platform aplikasi institusi zakat. Sungguh mudah bukan untuk membayar zakat? Selain itu, di institusi zakat juga terdapat orang-orang ahli yang bertugas untuk menganalisis terlebih dahulu program atau bantuan yang tepat untuk penerima manfaat. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan akan berdampak dan bermanfaat untuk jangka panjang. Contohnya, seorang penerima manfaat dari asnaf miskin diberikan bantuan pelatihan manajemen usaha serta peningkatan spiritual. Harapannya penerima manfaat ini bisa memiliki penghasilan sehingga meningkatkan kesejahteraannya baik secara ekonomi maupun spiritual. Yang keempat, menghindari dari sifat riya. Kadangkala sifat sombong dan riya dapat muncul ketika memberi zakat kepada orang yang kita ketahui. Oleh karena itu, jangan sampai terlintas kalau kita lebih hebat daripada orang yang kita beri tersebut. Dengan berzakat melalui institusi zakat, kita tidak langsung mengenal orang yang mendapatkan zakat, sehingga sifat riya yang dapat timbul dapat kita hindarkan. Yang kelima, pengalokasian dana zakat akan dialokasikan secara proporsional. Pada sistem kelembagaan yang kolektif akan lebih efektif untuk menjadikan zakat sebagai basis ekonomi umat, karena dana bisa terhimpun dalam jumlah besar dan dialokasikan secara proporsional. Hal tersebut tidak terjadi jika zakat disalurkan secara perseorangan atau mandiri. Nah, Sobat Robani sudah paham kan betapa pentingnya membayar zakat melalui instansi lembaga zakat. Oleh karena itu, yuk bayar zakatmu di lembaga zakat terdekat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.